Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Abata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Baiklah, di video kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang apa itu idgham mutajanisain. Nah, setelah sebelumnya hari Senin yang lalu kita sudah membahas tentang idgham mutamatsilain. Nah, untuk idgham mutamatsilain kita review ulang atau kita bahas sedikit, dan Ustadz akan menjelaskan dan memberikan contoh bacaan latihan yang benar, bagaimana cara membacanya. Perlu diingat bahwasanya idgham mutamatsilain adalah meleburkan dua huruf yang sama. Artinya huruf dimasukkan kepada huruf yang kedua. Baiklah, kita langsung saja untuk membaca latihan dengan benar sesuai kaidah atau hukum bacaan yang kita sudah pelajari mulai dari semester 1 yang lalu hingga saat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yaktub bainakum katibun bil adli. Kalla bal la yakhafunal akhirata. Nah, seperti itu bacaan yang benar dari idgham mutamatsilain. Yang mana di sini huruf yang sesuai dengan huruf-huruf di idgham mutamatsilain yang Ustaz sudah jelaskan. Nah, di sini kita temui ada huruf ba. Nah, huruf ba yang sama. Pertama adalah ba sukun, kemudian ba bertasydid. Nah, kemudian ada lagi hukum bacaan idgham mutamatsilain di baris yang kedua, baris yang pertama tidak ada, tapi di sini ada iqlab, yakni tanwin bertemu dengan huruf ba, di mana harus diganti dengan bunyi mim. Kemudian kita lanjut di baris yang kedua. Adakah di sini huruf yang termasuk idgham mutamatsilain? Ya, benar. Ada huruf lam sukun bertemu dengan huruf lam bertasydid. Nah, sama-sama lam. Balla, jadi dimasukkan ke huruf yang kedua. Lanjut, ada lagi hukum bacaan? Tidak ada. Nah, seperti itu di hukum bacaan idgham mutamatsilain. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain adalah pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya atau tempat keluarnya huruf. Makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf, tetapi beda sifat. Maka huruf yang pertama melebur ke huruf yang kedua. Nah, contohnya adalah, silakan perhatikan. Di sini ada, kita hitung ya, ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 baris. Nah, dan ini pun huruf yang kedua berbeda-beda. Ada yang sama, ada yang sama dan ada yang berbeda. Baiklah, Ustaz akan jelaskan langsung. Huruf pertama adalah huruf zal dan diikuti huruf
dhad. Nah, ini makhrajnya sama. Jadi di ujung lidah. Za dan dha ada di ujung lidah. Za dan dha. Nah, bagaimana cara membacanya? Yakni huruf pertama dileburkan ke huruf yang kedua, dimasukkan ke huruf yang kedua. Jadi, cara bacanya adalah dimasukkan ke huruf dhad. Jadi, bukan dibaca huruf zal lagi. Misalkan, cara baca yang benar adalah idh zalamtum annakum. Satu lagi, idh zalamtum annakum. Nah, jadi tidak dibaca ke huruf zal kemudian huruf dhad. Nah, kemudian selanjutnya huruf dal diikuti huruf ta. Nah, ini huruf dal perlu diingat bahwasanya huruf dal ini masuk ke huruf qalqalah. Nah, tetapi di sini tidak berlaku huruf qalqalah. Memantulkannya tidak berlaku karena termasuk idgham mutajanisain dan huruf dal diikuti huruf ta. Maka harus dimasukkan ke huruf ta. Saya contohkan cara bacanya. Laqad taballahu. Nah, seperti itu. Jadi tidak dibaca laqad taballahu. Nah, jadi tidak dipantulkan. Jadi langsung dimasukkan huruf ta. Laqad taballahu. Nah, kemudian selanjutnya huruf ta dan huruf dal diikuti. Nah, kalau tadi da diikuti huruf ta, sekarang huruf ta diikuti dengan huruf da, dal. Nah, cara bacanya adalah berarti harus dimasukkan ke huruf dal. Qad ujibat da'watukuma. Satu lagi. Qad ujibat da'watukuma. Jadi dimasukkan huruf yang kedua, yakni huruf dal. Selanjutnya huruf ta dan huruf ta diikuti huruf ta. Nah, di sini ada bacaan iqlab ternyata. Nun sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, kalau bertemu seperti ini, maka harus dimasukkan ke huruf yang kedua. Cara bacanya bagaimana? La im basatta ilayya. Satu lagi. La im basatta ilayya. Nah, jadi cara bacanya seperti itu. Nah, kalau cara bacanya seperti ini, la im basatta ilayya. Nah, itu salah karena ta tidak berlaku qalqalah. Karena di sini huruf ta diikuti huruf ta. Jadi masuk di idgham mutajanisain. Kemudian tadi ta dan ta diikuti ta, sekarang ta diikuti ta. Nah, contohnya adalah fa'amanat ta'ifatun. Jadi langsung masuk di huruf ta. Selanjutnya huruf tha dan huruf za diikuti huruf za. Jadi langsung dimasukkan ke huruf za. Cara bacanya adalah yalhadzalika mathalul qaumi. Langsung dimasukkan dan makhrajnya posisi langsung di huruf za. Yalhadzalika mathalul qaumi. Kemudian selanjutnya huruf ba diikuti huruf mim. Nah, bagaimana cara bacanya di contoh ini? Ya bunayyar kam ma'ana. Nah, jadi langsung dimasukkan ke huruf mim. Ya bunayyar kam ma'ana. Nah, seperti itu. Jadi ada sebagian huruf yang sama
dal bertemu diikuti huruf ta, ta diikuti dengan dal, bertemu dengan huruf dal atau diikuti dal. Kemudian to diikuti ta, ta diikuti to. Nah, untuk yang lainnya tidak berlaku seperti itu. Misalkan huruf zal diikuti huruf dha. Nah, ini berlaku. Tapi kalau kalian menemukan huruf dha diikuti huruf zal, nah, itu tidak berlaku dan tidak termasuk idgham mutajanisain. Jadi dibaca seperti biasa. Jadi tidak berlaku kalau dot kita diikuti huruf zal bagaimana Ustaz? Nah, itu tidak berlaku di idgham mutajanisain. Nah, dan perlu diperhatikan bahwasanya ada beberapa Al-Qur'an yang di sana tidak tertera tasydid. Nah, jadi di huruf yang kedua itu tidak tertera tasydid. Kalau di sini di contoh ini setiap huruf yang kedua diberikan tasydid, ada tasydid. Nah, ini di Al-Qur'an tertentu ada dan di Al-Qur'an yang lain ada yang tidak ada. Nah, perlu kalian teliti dan lebih baik kalian punya Al-Qur'an yang Rasam Utsmani. Jadi Al-Qur'an Rasam Utsmani. Nah, di situ insya Allah di huruf yang kedua sudah tertera tasydid. Jadi kalian gampang untuk membacanya. Nah, kemudian selanjutnya adalah silakan kalian membaca latihan sesuai dengan hukum bacaan yang kita sudah pelajari mulai dari semester pertama gunnah sampai idgham mutajanisain ini. Jadi tidak hanya terpaku di idgham mutajanisain saja. Nah, silakan sesuaikan dengan hukum bacaan yang kita sudah pelajari. Nah, tugasnya adalah menulis hukum bacaan idgham mutajanisain ini semua. Kemudian selanjutnya menulis juga latihan di buku tulis. Kemudian yang kedua yakni membaca latihan dengan voice note. Jadi itu semoga bisa dipahami. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita sudah belajar tentang idgham mutajanisain. Nah, baiklah, kita akhiri pelajaran kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.